Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betul banget, saya mendukung Gofar Hilman. Saya ada di belakang Gofar Hilman jika dia memang berencana untuk menyelesaikan ini di jalur hukum. Ya tentu saja untuk semua orang yang terus terlibat seperti ini ya diselesaikan memang harus di jalur hukum. Nggak boleh ada satu ya penghakiman massal atau apa. Ya walaupun kalau nanti ternyata dugaannya ini terbukti benar, ya tentu saja nggak cuma hukum yang akan berbicara. Tapi kita di sini dihadapkan dengan dua hal, dan korban di sini yang merasa korban ini sudah speak up dan dugaan ini bergulir. Bahkan hingga hari ini keluar banyak sekali pernyataan dari berbagai pihak. Oke, jika memang ternyata kejadiannya seperti yang diceritakan, tentu saja amat disayangkan. Tetapi sebelum ini dibuktikan, marilah kita tetap menjaga praduga tak bersalah. Dan walaupun saya tidak kenal pribadi dengan Mas Gofar, sebenarnya kalau pribadi sih pernah dikenalin ya. Kita kenalan di salah satu acara waktu itu, tapi saya nggak mengenal pribadi beliau. Pertama kali dengar nama dia adalah nama harumnya saat dia ini berpacaran dengan Putri Tanjung. Ini zaman saya dan istri ini masih sering bolak-balik ke Transcorp di acara Indonesia Mencari Bakat waktu itu kalau tidak salah. Dan kita langsung akan lihat menggunakan kartu. Apa sih yang saya bilang ini bahkan lebih serem dibanding kasus ini tadi, dibanding dugaan ini tadi. Nah, saya akan ambilkan ini, tapi kita akan lihat satu persatu dimulai dari yang pertama. Ini semua menimbulkan tanda tanya, banyak tanda tanya. Karena memang sosok Gofar Hilman ini adalah sosok yang kontroversial. Pernah diinterview, dan di interview itu dia ditanya berapa kali melakukan hubungan seksual, dan dia menceritakan tentang cita-citanya waktu dulu sebelum umur 20 tahun pengennya berapa kali dan sebagainya. Itu silahkan dicari, ada banyak, dan saya juga nggak mau membahas terlalu jauh karena takutnya nanti saya malah dianggap mencemarkan nama baik. Tapi memang ini adalah sosok kontroversial, dan dengan semua yang dilakukannya ini sempat juga diinterview di kanalnya Mas Helmi Yahya. Dia bilang yang seperti ini tapi disukai oleh banyak cewek seperti itu. Ya memang kalau kita lihat, ya standar ganteng itu Verrell Bramasta lah ya kalau saya ya lihat ya. Ini Gofar ini ya pasti kita sepakat kalau jauh lah ya. Tapi ceweknya itu cantik-cantik semua loh. Saya dikenalkan dengan salah satunya dan ini luar biasa. Artinya memang dia memiliki bakat dan memiliki satu karisma yang tidak main-main. Nah, karakternya memang dengan tatonya dan dengan obrolannya ini tadi dan semuanya ini tadi, memang dia karakter seorang pria yang cerdas, dia pandai berkomunikasi, dan juga ternyata seorang entrepreneur. Nah, berbicara tentang entrepreneur, ini ada satu rilis terakhir bahwa Gofar Hilman ini akhirnya dalam tanda kutip diputuskan hubungannya dengan Lawless. Dan Soleh Solihun, salah satu ya pendiri juga, jadi co-founder ini ada di situ, itu menyatakan bahwa ini bukan gimmick karena banyak sekali orang yang mengkaitkan. Jadi memang benar-benar dikeluarkan di situ. Nah, Uus pun yang terkenal memang temenan sama dia pun juga mengatakan bahwa ya Gofar ini teman gue, tapi gue stand with the victim gitu. Jadi dia berdiri bersama dengan korban. Nah, apakah ini memang korban? Ya kita nggak bisa ngomong. Kalaupun ternyata dia punya klaim, ya mungkin nanti Gofar akan diberikan satu kesempatan untuk bisa menjelaskan juga. Dan since ini adalah negara hukum, yuk kita tunggu. Nah, sebaiknya yang juga sudah mulai bersuara dan sebagainya, jaga baik-baik cara komunikasinya. Tetap ini harus praduga tak bersalah. Dan memang harapannya sih ini memang masih abu-abu. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Bukan artinya saya menuduh korban ini bohong, bukan. Tapi ini memang tetap harus dibuktikan di mata hukum. Nah, dan jika ternyata ini membuat orang-orang lain ini ikut bersuara, maka sebenarnya itulah sebenarnya tujuan utamanya. Dan yang saya maksud dengan ini tadi adalah ya semoga ini yang memang terjadi. Nah, saya ambilkan kartu lagi. Tapi kalau dari Gofar yang kira-kira gimana sih? Nah, The Page of Pentacles. Ini kalau kebalik artinya kartunya arti sebaliknya. Jadi kalau begini arti sesungguhnya, ini arti sebaliknya. Kalau saya yang melihat, kayaknya dia ini beneran lupa. Jadi kalaupun memang ada tuduhan bahwa ini terjadi atau tidak, ya kalau dari kata-katanya dia sendiri kan dia mengatakan bahwa dia lupa. Nah,
Lupa ya artinya bisa saja iya, bisa saja tidak. Dan memang kalau udah seperti ini ada baiknya memang ada saksi, ada bukti, dan ini memang harus dilakukan di jalur hukum. Nah, tapi kalau lupa berarti sebenarnya dia udah meluk berapa cewek ya. Jadi kalau saya pikir apakah memang ini terjadi atau tidak, kembali lagi kita praduga tak bersalah, jangan kita menghakimi juga, biarkan proses ini terjadi. Makanya di video ini saya katakan saya mendukung Gofar Hilman untuk membawa ini ke meja hijau atau ke jalur hukum agar memang jelas ini apa yang terjadi dan siapa yang melakukan atau tidak melakukan ini. Dan saya lihat lagi di sini bahwa kita sama-sama kawal. Jangan sampai nanti prosesnya ini akan hilang begitu saja. Saya tidak menuduh dan tidak berprasangka di sini. Tapi kadang-kadang karena nggak kita kawal, kita itu lupa kalau ini sudah sampai di tahap apa dan bagaimana. Dan semoga dengan seperti ini akan segera dibuktikan. Kalau memang ternyata korban ini terjadi, ya ditegakkan keadilan, ini akan membuat sebuah contoh bagi lebih banyak orang lagi. Jika tidak, maka yang nama baik Gofar Hilman tentu saja harus direstorasi. Nah, tetap di sini saya tidak mau berpihak. Kita akan tetap melihat, tapi kalaupun ternyata korban memang seperti yang dikatakan, ya saya juga berdiri bersama korban. Dan akhirnya di sini memang paling penting lagi adalah semua harus ditegakkan dan semua ini harus diulas benar-benar bukti dan semua hal-hal yang terjadi ini muncul di situ. Tapi ini belum sampai di inti dari video ini. Yang lebih menyeramkan itu apa? Dan kalau saya lihat di sini sebenarnya tidak hanya untuk menunjukkan bukti saja. Jika selama ini, jadi kalau seperti ini diam saja, selama ini orang-orang ini akan tetap nggak bersuara dan mereka ini kayak ya sudahlah biarin aja. Nah tapi kalau seperti ini kebalikannya. Untuk para korban sebaiknya speak up. Saya nggak ngomongin dugaan oleh Gofar Hilman ya, tapi semuanya. Saya menerima banyak sekali klien, pasien yang menelpon saya ingin dibukakan kartu dan beberapa diantaranya adalah korban pelecehan seksual. Untuk mereka semua dan orang-orang seperti mereka ini, ya mereka ini adalah klien-klien saya ini tadi ya, cepat kalian speak up, cepat kalian buka dan katakan ini, oke? Sekarang juga saat kalian dengar ini atau nonton ini, kalaupun ini terjadi setelah video ini diupload mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun lagi, tetap jika kalian dengar video ini, speak up, jangan ditunda. Walaupun mungkin kalian katakan bahwa ini kan orang yang saya hormati, ini adalah, malah itu lebih penting lagi, kalian harus speak up. Tidak ada cara yang lain selain kalian speak up. Kalian harus bicara. Mungkin memang ini penuh dengan resiko, tapi satu-satunya cara, saya bilang sekali lagi, satu-satunya cara, please speak up. Jika tidak, tulis komen di bawah ini, atau kalian yang pernah dengar teman kalian seperti ini, tulis komen di bawah ini, agar kalian semua punya alasan untuk menstop orang tidak bertanggung jawab ini tadi untuk melakukan apapun yang mereka ini lakukan dan merugikan banyak orang lain. Oke? Dan kalau boleh saya katakan lagi, mungkin resikonya itu ada ketakutan-ketakutan tertentu. Seperti nanti saya akan dikucilkan oleh masyarakat. Nanti orang nggak akan percaya sama saya. Nanti saya malah akan disalahin karena dikira saya yang mengundang gitu. Misalkan karena saat itu ini wanita dan pakaiannya memang pakaian yang seksual seperti itu, sensual maksudnya. Sensual itu artinya menunjuk, bukannya tidak appropriate ya, tapi menunjukkan ya perbedaan seksual kalau ini wanita, ini pria. Nah, kalaupun ternyata ada ketakutan seperti itu, jangan takut. Tetap berpakaian seperti itu selama ini masih wajar, itu tidak akan bisa terus orang akan bilang menyalahkan kalian dan sebagainya. Jangan berpikir begitu. Tetap sampaikan saja, tetap speak up. Dan apapun yang terjadi, ini kita hidup di negara hukum dan kita dilindungi oleh hukum. Jikalaupun ternyata orang yang melakukan ini adalah orang terhormat, tidak ada yang percaya dan sebagainya, percayalah bahwa jika dia melakukan ini padamu, maka ini pasti bukan untuk yang pertama kali. Jika kamu mau melakukan ini saat ini, maka orang-orang lain yang akan menjadi korban juga akan speak up. Baru beberapa minggu yang lalu saya nerima seorang PNS, dia ini diperlakukan kurang baik juga oleh atasannya, dan atasannya ini juga akhirnya dia speak up, walaupun akhirnya dibalikan lagi, tapi tetap dia tidak berhenti untuk memperjuangkan apa yang dia sekarang ini perjuangkan. Jadi untuk kalian semua para wanita, just speak up, ini satu-satunya cara. Dan kalaupun resiko itu muncul, tenang saja, ini bukan yang pertama dan dia pasti akan
pernah melakukan ini ke orang-orang yang lainnya. Dan kalau boleh saya katakan lagi di sini, memang kadang-kadang society ini tuh luar biasa. Makanya si korban di sini namanya silahkan kalian cari sendiri karena beritanya ini sudah meluas kemana-mana dan orang-orang ini cenderung diam, cenderung permisif dan malah membiarkan ini terjadi. Nah ini loh yang lebih mengerikan lagi. Pertama yang mengerikan adalah ini terjadi pada banyak sekali orang. Kedua yang mengerikan adalah ternyata orang-orang di sekitar yang tahu ini ternyata diam saja dan permisif saat ini terjadi. Dan ini membuat orang ini tadi jadi ngerasa ini salah atau enggak sih? Karena kok kenapa orang-orang ini kayak diam saja? Nah, hati-hati jika seperti ini, tetap kritis, cari informasi. Kalau lingkungan kamu cuma ada di situ, cari lingkungan lainnya. Misalkan kalian belum cukup umur, dinikahkan oleh orang tua kalian dan sebagainya dengan alasan apapun, coba cari tahu lewat YouTube. Kalau kamu sudah nonton video ini, artinya kamu bisa mencari informasi yang lain. Apakah itu wajar atau tidak di umur kalian? Dan jangan sampai kalian hanya demi karena saya ingin berbakti sama orang tua, saya ingin hormati karena ini om saya, karena jangan seperti itu. Apapun itu, tidak ada satu hal yang membolehkan untuk satu orang melakukan pelecehan seksual ke orang yang lain. Apakah harus lawan jenis? Tidak. Ada juga ternyata yang sesama jenis, misalkan wanita ke wanita lain atau pria ke pria lain, dan ini juga harus tetap dilaporkan. Dan jangan main hakim sendiri karena kita adalah negara hukum. Saya akan lihat lagi kira-kira bagaimana sih ini terjadi. Nah, makanya kalau saya mengira di sini adalah cara untuk menyelesaikan ini, temukan satu orang yang bisa dipercaya. Kemudian bersama-sama dengan dia katakan ini. Jika kalian merasa nyaman dengan orang tua kalian, katakan pada orang tua kalian. Jika tidak, maka katakan kepada orang yang bisa kamu percayai. Orang yang kamu anggap adalah seorang saudara, orang yang bisa dikenal. Dan minta mereka untuk menemani kalian untuk speak up. Jika tidak bisa juga, maka datangi kantor polisi. Jika kalian ketakutan dan sebagainya, kalian boleh ngobrol ke orang-orang seperti saya, psikolog atau siapapun, silahkan sampaikan. Maka kami semua akan berusaha untuk membantu apapun agar ini bisa diselesaikan dan kalian bisa speak up. Yang pertama kali harus dilakukan tetap speak up itu tadi. Dan untuk kalian semua yang ketakutan di sini, jangan khawatir. Pernah juga kami bahas di salah satu konten saya bersama dengan Dr. Hastri Sumi Purwanti bahwa ada forensik klinik di mana kalian semua bisa datang melapor ke kantor polisi terdekat dan itu akan ditangani semuanya. Baik kalau ternyata terjadi sesuatu yang melibatkan medis akan divisum atau bantuan medis yang lain, hingga psikolog, pendampingan. Kalau ini memang anak kecil nanti akan ada satu cara yang berbeda pula, dan semua itu digratiskan atau ditanggung oleh negara. Maka dari itu cepat selesaikan agar ini tidak merembet kemana-mana. Karena orang seperti iblis ini memang harus dihentikan. Orang-orang yang punya niat yang tidak baik ini yang harus di stop. Orang-orang yang mereka ini tampak sebagai orang-orang yang terhormat. Mungkin saja mereka ini adalah orang yang dikenal oleh masyarakat, tokoh yang dihormati. Mereka ini memakai atribut-atribut tertentu yang menunjukkan kalau mungkin saja ini sebaliknya. Tapi apapun yang dilakukan ini tetap tidak bisa ditolerir. Beberapa diantaranya mungkin oknum yang mengatasnamakan seorang yang bisa menyembuhkan penyakit atau bisa apapun, bahkan mungkin peramal juga ada yang cabul seperti itu. Nah karena ini kalau saya bilang oknum-oknum seperti ini harus dilaporkan, karena jika kalian tidak speak up, jika kalian tidak laporkan, maka kalian akan membuka peluang dan potensi kepada korban yang berikutnya. Dan ya kalau boleh saya bilang, ini adalah sesuatu yang kalian harus hentikan oleh kalian sendiri. Maka daripada itu, yang paling penting di sini kembali lagi adalah edukasi dari orang tua, karena judgment, tapi dalam kondisi terbalik ini kadang-kadang orang ini tidak memiliki filter, baik pelaku maupun korban. Dari sisi pelaku, orang-orang ini melihat wanita ini sebagai objek. Mereka ini melihat bahwa orang-orang ini tadi itu pantas untuk diperlakukan seperti itu karena mereka tidak memikirkan perasaannya. Biasanya ini lahir dari sebuah keluarga yang tidak memiliki saudara atau anggota keluarga seorang wanita, atau dekat sekali dengan dunia yang sangat cowok banget ini tadi. Nah, tapi itu tidak juga menjamin dan menjadi sebuah
stereotyping di sini. Tetap hal-hal seperti ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, bahkan di tempat yang tidak mungkin sekalipun. Tempat ibadah, seperti kita juga ketahui kemarin itu ada seseorang yang menyentuh bagian tubuh di sebuah tempat ibadah, di masjid kalau tidak salah, dan juga di tempat-tempat yang memang banyak orang-orang akhirnya berkumpul di situ. Ini pun terjadi di sebuah acara dan dilakukan di tempat keramaian di atas panggung jika memang ini benar terjadi, dan ini merupakan dugaan. Maka daripada itu hati-hati sekali dimanapun kalian semua para wanita, jaga diri. Tapi yang paling penting di sini adalah edukasi dari orang tua bahwa bagian tubuh tertentu mana yang tidak boleh disentuh, apakah ini termasuk ke dalam pelecehan atau tidak. Dan yang paling penting ini untuk korban. Kalau untuk pelaku, ingat, kadang pelaku ini tidak seperti kelihatannya, tidak seperti yang digambarkan. Mungkin orang beranggapan kalau pelaku ini pasti mukanya seram, orang-orang yang berniat jahat. Kadang-kadang pelaku ini benar-benar tampak seperti kebanyakan orang, dan seperti tadi saya bilang, ini adalah orang dengan sebuah atribut-atribut yang membuktikan sebaliknya. Tapi hati-hati, tampak bisa menipu. Dan dengan ini kalian semua terus harus hati-hati. Dan untuk orang tua, cobalah untuk berikan pengertian bahwa wanita adalah manusia juga yang harus dihormati sama seperti pria yang lainnya, dan tidak ada perbedaan perlakuan di mana etika dan sopan santun berlaku untuk keduanya. Dan yang terakhir di sini yang ingin disampaikan adalah kita selalu berpikir apapun ini bisa kita jaga. Satu kondisi bisa kita atur di sini. Tapi ingat, apapun yang terjadi bisa terjadi dimanapun. Bahkan kalau boleh saya bilang di tempat yang tidak terduga sekalipun. Mungkin orang akan beranggapan kalau makanya dia pergi ke tempat hiburan malam makanya dia seperti itu. Tidak, karena di tempat hiburan malam sekalipun hal seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi tidak menduga juga bahwa ternyata ini mungkin saja terjadi di tempat umum seperti di KRL atau di dalam pesawat, di dalam kereta api. Di tempat manapun ini bisa terjadi, bahkan di institusi pendidikan atau tempat ibadah sekalipun. Maka dari itu, hati-hati, selalu kritis untuk berpikir, dan ingat, jika kalian tidak yakin dengan apapun yang terjadi di depan kalian, cobalah untuk mencari tahu di luar lingkungan kalian. Bisa jadi banyak orang yang berkelompok dan bergerombol untuk memastikan dan membenarkan itu, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan. Ini yang kira-kira harus saya sampaikan. Kalau permasalahan Gofar Hilman dan dugaannya, saya di sini ya tetap tadi mendukung untuk ini diselesaikan secara hukum. Tidak ada penghakiman massal dulu sebelum ini terbukti, dan apapun yang terjadi, marilah kita hormati proses yang ada. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya ikut prihatin jika memang ternyata korban ini itu yang terjadi, dan kita semua ada bersama korban-korban pelecehan seksual yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Harapannya apapun itu terjadi untuk terakhir kalinya, dan tidak pernah terjadi lagi untuk kapanpun juga. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.